everyone, battle ready go. Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas number one Sentai Goshuja episode 9. Yes, pastinya di episode 9 ini akan menjadi klimaks ya, karena episode 9 ini juga akan menjadi penutup untuk ronde 1 ya, atau arc pertama ini ya. Jadi pastinya untuk arc pertama di era Rewa ini ditutup oleh sang Ranger merah kita ya teman. Yang pastinya kalau di kemarin tuh kan si Bunred ya yang hadapin si si Matrix ya teman ya, yang juga dapat kekuatannya itu kan ibaratnya agak telat ya teman ya. Jadi baru dapatnya tuh di episode 9 ya, sama ya kan dengan si Ghost Wolf ini dapat kekuatan dan mecha baru ya teman ya, atau bisa bilang juga jadi upgrade form lah bisa dibilang ya, upgrade untuk mekanya gitu. Jadi pastinya di episode 9 ini juga kita dikasih suatu clue ya tapatnya ya. Soalnya di sini juga si Tonohiro gitu ya, dia mendapatkan pekerjaan ya teman-teman ya. Akhirnya nih ya, dia bisa dapat pekerjaan juga di tempat abangnya ini ya teman, walaupun dia sama abangnya tuh juga jadi rival ya. Jadi pastinya juga kapanpun dan dimanapun ya mereka kan bisa gelut ya teman ya. Jadi pastinya nama restorannya itu adalah Black Hole ya, atau namanya tuh Kuro Ana ya kan ya. Kalau misalkan di kartunnya Gachar kan namanya kan Kuro Ana gitu ya. Jadi ada satu line ya kan, ada satu kata-kata yang cukup menarik ya teman ya, yaitu adalah once in never out. Jadi pastinya ini filosofinya tuh kayak kita masuk ke black hole, dia nggak akan kembali lagi gitu ya. Atau dalam konteks ini, si Tono itu ya kan dia udah terjebak dalam jebakan atau hasutan dari kakaknya yang sangatlah menyesatkan itu ya teman ya. Dan juga pastinya betul-betul membuat Tono tuh kayak gelisah gitu ya, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Jadi ibaratnya serigala yang terjebak dalam kegelapan mungkin ya. Atau maksud lainnya ya untuk penggambaran seolah-olah kayak kita itu melihat si karakter-karakter di Gojuger ini tuh kayak terjebak dalam ini ya, masa-masa yang suram mereka itulah teman ya. Jadi juga pastinya di sini karakter yang kayak sok cool kayak preman-premannya masih ada ya teman ya. Cuman kalau di sini sedikit diperbaiki lah ya kan ya, walaupun nggak kelihatan juga sih ya, masih kayak apa ya, si mesin ya kan, mukanya masih agak preman gitu ya kan ya. Dan juga pastinya di sini ada asistennya ya teman ya. Jadi saya lupa nama aktris yang berani ini siapa ya teman ya. Jadi pokoknya ini adalah asisten yang ada di restonya tempat si Hisamitsu ya kan ya, atau lebih pasnya namanya Kuwen aja kali ya. Jadi pastinya datanglah ya kan si Faya Kandol ini ya teman ya, yang pastinya menjadi sorotan utama juga ya teman ya. Dan jujur aja ya teman, entah kenapa Faya Kandol ini dari kayak Matrix ya teman ya, betul-betul ibaratnya penggambarannya tuh mungkin sedikit lebih kurang lebih sama lah kan ya kayak si Matrix ini gitu ya. Cuma kenapa Farkendall ini sedikit lebih baik gitu ya, karena ini kan memang tujuan awalnya kan memang mau cari senang-senang kan ya, rival. Kalaupun memang mau bertempur ya, di sini kan kita lihat aja deh saya kan sama si Boket gitu ya. Dia kan emang mau mencegah si cincin itu kan dari kehancuran gitu ya. Jadi mau nggak mau juga ya kan, dari Gojuger ini kan mau ngalahin mereka ini gitu ya. Jadi Buraida ini kan dianggap sebagai musuh gitu ya. Walaupun begitu ya kita kan nggak tahu itu siapa yang sebenarnya mereka lawan gitu ya. Nah kayaknya ya ini yang kita lihat selama ini tuh rivalnya, misalnya kayak Tono sama si Farkendall, misalnya Tono juga sama si Samitsu. Kayaknya yang saya perhatiin ini bukan ke situ deh ya teman ya. Soalnya yang lebih ke rivalitasnya tuh ke Hisamitsu sama Farkendall ini malah ya. Soalnya ibaratnya si Hisamitsu ini tuh seperti dalam tanda kutip ya, mau dibikin kayak Rakles mungkin ya. Jadi Rakles itu mungkin jadi ibaratnya kan udah punya rencana selama berapa tahun gitu ya, masih kayak masih remaja gitu, dia lindungi si Gira kecilnya itu kan dari serangannya si Dakdet Durjana itu gitu ya. Terus juga kalau Hisamitsu ini mau berapa lama lagi gitu ya, soalnya rencananya kalau emang plotnya mau dibikin kayak gitu harusnya lebih ada dinamikanya lah gitu ya. Tapi kalau sekarang pun juga di sini
dikasihnya sedikit demi sedikit lah gitu ya. Kalau yang waktu King Oger kemarin kan itu ya cukup seru kan ya, karena memang dari awal itu sudah muncul ya teman-teman ya, dari episode pertama ya teman-teman ya. Kalau si Hisamitsu ini baru muncul di episode 8 ya teman-teman ya. Jadi pastinya juga di sini kan memenuhi ya teman untuk tanggung jawabnya sebagai pelayan setia dari si Tegajun ini gitu ya. Dan juga pastinya kan dia yang memburu para cincin itu dengan gigih gitu ya. Terus apalagi ya teman ya, ngelihat duel dari si Tono sama si Falconer ini kan memang sudah sudah kita lihat kan ya dari awal-awal ini kan ya, sampai diduelkan juga dalam menentukan nih siapa sang butler ya atau penyaji terbaik gitu ya. Jadi pastinya juga semuanya tersaji lah gitu ya. Nah di sini juga para member Go Shujur gitu ya ketemulah sama si Hisamitsu ya teman ya. Terus juga di sini kan mereka lagi beradu nih kan ya, beradu skill, beradu ya lagi menggoda lah gitu ya. Bagaimana caranya menjadi penyaji terbaik gitu ya. Jadi juga sampai di sini ya semuanya itu juga langsung suka dengan keduanya gitu ya. Dan juga di sini kan awalnya mereka masih belum tahu gitu ya kalau sekarang Hisamitsu itu adalah si Garyudo ini gitu ya, atau ibaratnya ya si adiknya ini kan ya. Cuma pada saat si Riku ini seperti kayak kayak menertawakan Tono gitu ya. Jadi ibaratnya si Tono ini tuh kan dibilangnya kayak malaikat lah, atau kayak adik sayangnya dia lah gitu ya. Dan dianggapnya juga sebagai boneka. Nah ini tuh dia maksudnya apa gitu ya, si Hisamitsu itu mau jadi bonekanya si Tono itu buat apa? Dan setelah di-mention juga soal si Tono ini ya barulah gitu ya si Hisamitsu pun juga mengungkap intasnya ya kan di depan member Goshu ini kan ya, tidak perlu lama ya teman ya. Jadi ini yang ibaratnya poin positifnya ya teman ya di seri ini gitu ya. Jadi mau team up pun juga sebenarnya gampang aja sih ya teman ya. Cuma mau sedangkan mereka masih belum tahu tuh number one tuh apa sih gitu ya. Kayak tim mereka kok dikasih nama number one gitu ya. Terus juga mau sedangkan mau team up pun juga ibaratnya adalah gitu ya, kayak perjanjiannya atau gimana gitu ya. Jadi kan di engage dulu gitu kan bagaimana, jadi pastinya juga semuanya langsung dapat bagiannya gitu ya. Jadi ya langsung ada kayaknya duel mereka menghadapi si Garyudo ini juga dimulai dalam saat itu juga gitu ya. Jadi si Falconer ini pun juga kan dia ngejar si ini kayaknya orang yang lupa bayar makanan resto ini gitu ya. Dan sedikit fun fact ya teman, yang jadi orang ini tuh adalah sweet aktornya si Goshu Eagle ya temennya, si Shogo Teramoto ya temennya. Jadi mukanya juga di sini kayak dibikin beda banget ya temennya sama muka-muka sweet aktor ya. Misalkan sweet aktor kan ibaratnya rambutnya mungkin pendek atau gimana gitu, tapi ini dibikin kayak kayak fans gitu lah temennya, muka fans tau lah ya, fans idol gitu ya temennya. Dan yang saya bilang tadi ya temennya, Falconer itu sebenarnya bukan jahat ya temennya, tapi ibaratnya emang dia tuh mau seneng-seneng doang gitu ya, mau ibarat tuh punya rivalitas gitu ya. Jadi mau coba memantikkan api, sama seperti namanya fire candle ya kan lilin gitu ya, lilin api yang selalu menyala gitu ya kalau misalkan ada pertarungan ya di antara mereka berdua ini gitu ya. Jadi pastinya sih memotivasi juga lah ya dalam tanda kutip ya, walaupun dia juga sempat ngeledek ya kan, dibilang make inu gitu ya, atau sebenarnya tuh bukan serigala tapi anjing ya teman ya. Jadi dibilang tuh lebih rendah lagi gitu ya. Jadi pokoknya juga di sini Falconer ini juga punya ambisi lah teman. Jadi sama-sama dapat insight mungkin ya, bagaimana mereka tuh juga mau menjadi number one juga tanpa harus jadi bertempur pun juga bisa gitu ya, nggak perlu jadi jadi ada api ya kan, tanpa mereka harus bertempur juga gitu ya. Dan pastinya si tiga shot ini pun juga meyakinkan Tono lagi teman untuk bertempur sekali lagi ya teman ya. Dan akhirnya teman, Garyudo versus 4 member Go Shujur dimulai ya teman ya. Dan yang bikin OP-nya ya si Garyudo ini ya kan pastinya lagi nyerang nih ya si Go Shujur ini, dia juga sambil mensummon ya teman untuk trio Legend Sentai ini teman. Dan ini ada easter egg-nya juga ya teman ya. Kalau kalian perhatiin di tengah ini tuh ada seperti kapsul ya teman ya, yang pastinya mirip banget dengan Sentai nomor 2 di era Showa, yaitu adalah Jaka dengan Kitai, yang pastinya adalah si Spade Ace, karena memang ini tuh terbatas satu ke Red Ranger aja gitu ya. Terus juga sebelahnya ini kan yang
karena ini dia ada logo D ya kan ya, yaitu adalah Denjiman ya kan, Sentai keempat era Showa. Dan pastinya sebelah kiri itu ada Aura Spirit Animal gitu ya, yaitu adalah Sentai ke-31 di era Heisei gitu ya, yaitu adalah Geki Ranger. Nah pastinya kita lihat teman, ada Geki Red, Speed Ace dan juga Denji Red ya teman. Jadi betul-betul luar biasa ya teman, karena episode ini pun juga ada sedikit referensi dari Geki Ranger juga gitu ya. Jadi pastinya untuk nama judulnya itu Unbreakable Wolf ya teman ya, sama kayak Unbreakable Body ya teman ya, sama seperti apa namanya jargonnya si Geki Red ya teman ya. Sama-sama penyendiri, sama-sama apa namanya mencari kekuatan sendiri gitu ya, dan juga dapat senjata sendiri juga gitu ya, walaupun agak telat ya teman-teman ya. Bahkan Geki aja dapat senjatanya episode berapa coba, episode 18 kalau salah ya, dari itu kan apa double shark sword itu ya teman, pedang ikan hiu ya teman ya. Jadi meskipun juga yang paling OP-nya ya teman ya, di sini si Garut ini tuh bisa ya kan ya memberikan kekuatan Red Sentai ini ke Red Sentai lainnya gitu ya. Jadi ini clothingannya tuh dapat ability Red Sentai yang lagi dipakai sama Garut ini gitu ya. Jadi misalnya si Denji Red nih gitu ya, dia ubah dari Knuckle, dia kasih ke Geki Red. Bayangkan se-OP itu ya teman ya, bisa digonta-ganti, bisa diarahin kemana aja gitu ya. Jadi misalnya Geki Red misalnya dapat apa ya, mungkin pedangnya Shinken Red, nah itu bisa aja disatukan ya teman kekuatannya ya. Apalagi ini gitu ya, sama-sama pakai knuckle gitu ya, sama-sama kalau Geki Ranger kan itu memang pakai tangan kosong ya teman ya, jadi nggak pakai senjata, walaupun ada kan dia itu kayak pakai stick ya teman ya, bukan pakai pistol atau pakai pedang atau gimana gitu ya. Walaupun si Geki Ranger kan dia itu pakai pedang juga ya kan ya. Jadi gila sih teman, ini salah satu yang paling menariknya tuh ya dari kedua ini tuh, dia bisa apa ya, memberikan kekuatan Red Sentai itu ke Red Sentai lainnya gitu ya. Jadi betul-betul OP sekali gitu ya. Apalagi ini gitu ya, Speed Ace ditembak itu dari kartu, jadi untuk perisai untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi bisa ikuti perintah gitu ya teman, gila gokil sekali ya teman ya. Jadi semuanya pun juga kewalahan lah teman ya, dan akhirnya teman Tono berhasil kembali lagi teman, dan juga semuanya ya kan ya langsung gitu ya, ayo Tono bangkit bangkit gitu ya. Pokoknya di sini dengan ceramah mereka ya teman ya, jadi mereka pun juga sini itu seperti ingin gitu ya Tono itu balik lagi gitu ya, walaupun ya dalam tanda kutip ya mereka ini masih rival. Ya, Goju Wolf kembali lagi teman dalam aksinya, dan juga pastinya ini dia Wolf the Caliber 50 yang sangat-sangat OP banget ya. Kalian lihat sekali tepas dimensi terbelah ya teman ya. Jadi maksudnya ini bisa sesuai ya dengan deskripsi namanya senjata ini gitu ya. Jadi satu kali serangan itu bisa membuka dimensi, atau dalam kata lain ya buat black hole lah gitu ya. Jadi pastinya serangannya itu betul-betul luar biasa ya teman ya. Jadi pokoknya itu si Hoiru tuh bisa pergi mana aja gitu ya, kayak buat apa namanya tricky style gitulah teman ya. Jadi pastinya ya kan langsung triple hit gitu ya. Dan pastinya duel dari Garrido versus Goju Wolf ini pun juga berlangsung seru teman, apalagi serangan yang satu ini ya teman ya. Kalian lihat serangan ini pun juga kayak dipantul-pantul kan ya, jadi kayak semakin dekat langsung gitu ya. Ini poin plusnya ya teman ya, asli ini bagian apa namanya sinematiknya itu luar biasa sekali ya teman ya. Dari Goju Wolf itu sampai apa namanya kayak nge-slashnya itu betul puas sekali ya teman ya. Lihat aja ya teman, jadi oh my god, ini bos bisa buat ini nggak sih, edit itu ya kan ya, bisa nanti dikasih musik-musik epic atau gimana gitu ya. Jadi oh my god seru banget asli ya, lihat fighting stylenya dari Tonohiro ini, dan semuanya juga lah teman ya. Karena tonton aja Gojo Unicorn aja pas debut di episode 5 itu juga keren kok ya, bagus kok ya kan ya debutnya Gojo Unicorn gitu ya. Apalagi debut mekanya, ini juga ya salah satu yang cukup menarik perhatian teman, debut dari 3 sword Deka Claw ini ya teman ya. Jadi pastinya untuk Wolf the Calibernya jadi tuas ya teman, jadi kendali juga karena ini hitungannya udah upgrade ya, mungkin lebih ke upgrade form ya, bukan super form ya teman, lebih ke upgrade form untuk mekanya. Nah pastinya teman untuk pertempuran kali ini langsung dimenangkan oleh Tonohiro ya kan, jadi langsung diseret ya mekanya si Farkandler ini ya. Jadi pastinya untuk bagian kayak rata itu bisa
dipakai ya temennya untuk ngejebakin juga, dan langsung di Punisher ya teman dengan sangat kuat gitu ya. Nah akhirnya teman Farakendall berhasil dikalahkan lagi temannya, dan juga dia nggak mati ya temannya, pastinya kan masih hidup gitu ya. Dan pastinya yang bikin apa ya, kita lihatnya itu udah seneng gitu ya, happy gitu ya. Terus pas sudah mau apa ya, coba mau damai gitu ya sama yang lainnya, si Tono pasti tanya hutang, dibalasnya kayak kasih keringanan dong gitu ya. Jadi ibaratnya udah oke nih kan ya, udah nggak ngebelah lagi kan ya kayak pertemanan mereka gitu ya. Tapi tiba-tiba pas Tono ngomong gitu langsung gitu ya, langsung berbeda lagi gitu ya. Jadi dari sini nih happy nih kan ya, nih happy nih kan ya, mereka udah lagi happy nih gitu ya, karena Tono tuh dapat lagi gitu ya. Pas Tono ngomong beda banget ya. Jadi inilah ya kan ya, maksudnya kita lihat itu mungkin perkembangan Tono ini kayak masih segitu aja gitu ya. Ya semoga aja di arc kedua nanti kan bisa dikemas dengan baik gitu ya, karena nanti kita akan coba breakdown sedikit lah teman-teman ya untuk arc kedua dan nanti gitu ya. Dan juga pastinya untuk Hisamitsu ini pun juga terkena damage yang cukup parah ya teman ya, sampai betul kayak ngebekas gitu ya teman ya. Ini entah efek dari penggunaan Garyudo kah atau gimana gitu ya, karena ini juga mungkin bekas slash yang tadi ya teman. Jadi wah, ini sih gokil banget ya teman ya. Nah, pastinya di next episode akan berfokus ke Sumino lagi ya teman, dan juga Kinjiro. Nah, sama seperti Dom Brothers ya teman ya. Kalau misalkan untuk konflik dari apa namanya kayak Inokiji aja udah banyak ya, apalagi untuk konflik Kinjiro sama Sumino ini gitu ya. Jadi rata-rata ya kalau garapan Sentai-nya Inoue ini gitu ya, itu dua ranger yang setelahnya gitu ya, maksudnya bukan trio aja itu, tapi dua ranger setelahnya itu, misalnya yang ini Kinjiro sama Sumino, berpotensi dapat cerita yang lebih banyak daripada MC-nya ya teman ya. Jadi bahkan untuk emaknya atau bu kos dari Tono aja nggak muncul loh teman ya, dari episode kemarin ya kan. Dari ini kemana nih? Seperti biasa teman, kita akan langsung ke blog utama untuk episode 9 ini teman, yang juga pastinya ini ada sedikit referensi dari ini apa namanya, Jojo ya katanya, Jojo reference. Nggak tahu lah ya, soalnya Jojo pun juga udah dapat apa namanya sequel ketujuhnya ya kan, kalau ya film sequel ketujuhnya. Dan untuk Kaijin itu juga nggak ada nama-nama kayak no one number one itu gitu ya. Jadi itu namanya tuh adalah Showa Kaijin ya teman, untuk episode 10 ini teman ya. Dan juga untuk keinginan saudaranya juga untuk menampilkan Kinjiro dan Sumino yang tidak banyak muncul di episode hari ini gitu ya mungkin ya. Jadi bakalan difokuskan ke mereka berdua banget nih ya teman ya. Dan episode berikutnya ini sedikit susah ya kayaknya untuk Akiko menulis skripnya kan, karena ini kan tentang Showa gitu ya. Jadi dia minta sama bapaknya gitu ya, yang emang udah dari era Showa Heisei gitu ya, dari sejak Deadman kan ya. Deadman aja tuh betul-betul masterpiece sekali gitu ya, dengan apa namanya konsepnya itu ya teman ya. Nah, pastinya juga direkturnya ini pun juga apa ya, coba ikan si Altona Hero itu ikan untuk mencoba kostum play itu sebanyak 3 kali gitu ya, dan mau pakai topeng atau enggak gitu ya, tapi malah kesana tuh seksi gitu ya. Oh iya, ini juga saya lupa mau bahas ya teman, jadi ini ada Black Daishujin ya teman ya. Jadi si Osai itu pun juga udah diperalat ya kan sama si Budak ini untuk ya jadi lawan yang tangguh ya kan untuk di arc kedua nanti. Dan ini yang ditunggu-tunggu ya teman ya, akhirnya muncul juga nih ya. Jadi kalau di Dom Brothers itu ada si Dom Brothers Party ya teman, atau Dom Brothers Robotaro lah gitu ya. Yang Don Pura Robotaro itu kan udah bagus banget itu episode-nya ya. Apalagi episode ini, wah, 5 Tega Sword guys, 5 Tega Sword langsung digunakan oleh para member Gojir ini kan ya, dengan penuh semangat gitu ya. Jadi pastinya wow, langsung party ini mereka berdua ini ya. Nah, kalian teman untuk blognya ya kan ya, dari Farakendall ini pun juga menambahkan adlib katanya untuk Maki Inu atau Loser Wolf gitu ya. Dan aktor Hiro pun juga langsung menghadapinya secara langsung gitu ya. Jadi itu bagian favoritnya lah gitu ya, untuk kayak diledekin lah gitu ya. Nah, jadi pas bagian scene Farakendall itu lagi potong ini kan ya, buat tuh dia kan, jadi ada di arrange sama Pak Jaramoto kan ya, untuk cara pegang pisau dia kan, jadi kayak dibikin terbalik lah gitu ya, jadi biar lebih keren, kayak dibikin sulap-sulap itulah ya teman ya. Jadi
betul-betul bagus. Nah, aktornya Hero pun juga minta ada scene wingnya gitu ya, jadi walaupun agak awkward gitu ya, jadi ya udah bagus lah temennya, aktornya pun juga emang udah berusaha gitu ya, jadi memang udah betul-betul mantap gitu ya. Nah, Falconer ini pun juga yang dia pegang staff tadi kan, yang kayak tongkatnya itu memang ada alatnya ya teman. Jadi alatnya tuh dipasang di telinganya ya teman ya, yang di kayak di earringnya itu kan, yang di kayak dirin anting itu kan ya. Jadi antingnya itu memang itu adalah si senjatanya ya teman ya. Jadi betul-betul luar biasa ya si Falconer ini. Dan juga pastinya scene di tangga yang si Tonoma si Falconer ini juga kan ini ya agak berjauhan gitu ya, jadi di atas sama bawah gitu ya, jadi mau dibikin lebih dekat aja gitu ya, jadi biar lebih ada keseri keseriusan dalam percakapan mereka gitu ya. Dan pada saat Hoiroi lagi berbicara sama tiga usaha ini pun juga mereka betul-betul buat dia tuh kayak melayang gitu ya. Oh ya, terus juga direktur ini pun juga salut kan sama 4 aktornya yang nggak kaget sama ledakan pas mereka lagi lawan Kariudo kan. Jadi mereka kan lagi ini kan pas lagi pakai kostum gitu ya. Terus pas mereka tuh kayak kalah gitu ya lawan si Kariudo ini kan pastinya ada ledakan gitu ya. Jadi mereka tuh nggak kaget gitu ya. Mungkin dah terbiasa kali ya sama ledakan di sentai-sentai kan emang ajaib gitu ya. Terus kan aktornya Ryuki itu juga memang cukup susah kan itu lagi kayak acting kayak lagi kesakitan atau apa gitu ya, jadi betul-betul berusaha untuk ngucapin satu kata gitu ya atau beberapa kata gitu ya. Nah, produser Matsura dia kan mau coba buat adegan petang robotnya tuh di malam hari ya temennya, dan mengiranya tuh kalau si Gala tuh pasti melolongnya tuh di malam hari gitu ya, jadi mau dibuat debutnya di malam hari juga gitu ya. Nah, Matsuda pun juga mau menyarankan juga untuk scene kayak Cakara tuh diseret gitu ya, jadi memang itu ada improvisasi lah gitu ya. Dan scene terakhirnya pada saat langsung dibikin donat gitu ya, si Falconer itu langsung mirip sama Demon Hand-nya dari suatu manga, nggak tahu manga apa ya temennya. Dan juga karena episode ini adalah fokusnya ke ini ya, tributnya ke Ninja, bahkan Goshu ini tuh dia pakai centering Ninja ya temennya. Oke teman, ini dia untuk teaser dari arc keduanya ya kan. Jadi pastinya ada si Daishujin Black ya kan, atau Black Daishujin. Kayaknya ini bertahannya cuma di sekitar 3 episode aja lah temennya, episode 12 nah nanti Osai balik ya kan ya. Misalnya kalau Sentai mah sekarang singkat-singkat ya. Misalnya episode 7 ya kan dia baik gitu ya. Terus kayak dibawa sama Credo ya kan jadi jahat ya kan ya. Terus episode 10 balik lagi dia bawa Black Daishujin ya kan. Habis itu 3 episode berikutnya kalah. Ya biasanya gitulah temennya. Itu aja. Ini si Battle Sister Robo ya kan dari ini Zenkai aja. Itu berapa episode coba? Cuman sekitar 2 ya temennya. Habis itu berapa kalah lagi kan ya. Jadi habis itu juga di sini kita teman ada si Tiga Sword yang 5 biji nih teman. Jadi kita paling tunggu ini ya teman. Ini debutnya paling gokil kayaknya ya. 5 Tiga Sword dan juga pastinya ada Senshi Gauret ya teman ya. Dia ini ya bermain ini kayak seluring gitu ya teman ya. Dan wow, ada siapa ini teman ya? Apakah ini si Goshu Polar ya, si Six Ranger-nya kan ya? Soalnya kan masih rumor kan itu Six Ranger kan kayak Goshu Polar atau siapa gitu ya. Itu teman untuk membahas kita untuk next episode ya teman. Bakalan seru nih, kita tunggu posternya dan goodbye.